Ini sudah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok MLI kami yang menerapkan judul penerapan produksi bersih dalam upaya penurunan timbulan limbah cair di pabrik gula tebu yang beranggotakan Abdul Majid, Nur Azizah, Siti Arbayah, dan saya sendiri Mustafa Gias. Selanjutnya, baik, saya akan memulai dengan pendahuluan tentang jenis industri. Industri gula tebu sendiri merupakan industri pangan yang salah satu industri terbesar di dunia. Meskipun industri pangan tidak dinilai sebagai industri yang menghasilkan dampak bahaya bagi lingkungan, tetap saja menimbulkan pencemaran bagi ekosistem jika kita tidak memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungannya. Industri pangan, terutama gula, memiliki berbagai masalah yang timbul, antara lain seperti adanya penumpukan limbah cair yang akan menyebabkan pencemaran di tanah. Industri gula di Indonesia menggunakan air bersih sebagai bahan baku utama. Di samping menghasilkan limbah cair yang berpotensi besar mencemari badan air, kesadaran terhadap dampak lingkungan di kalangan pengusaha, peraturan pemerintah mengenai baku mutu limbah cair di industri gula menimbulkan usaha-usaha perbaikan dalam pengelolaan air bersih dan limbah cair. Industri gula, khususnya gula tebu menghadapi tantangan dalam hal efisiensi sumber daya alam, yakni menghasilkan produk optimum dari bahan baku yang minimum. Studi kasus dari salah satu perusahaan tebu milik swasta asing di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu PT XYZ. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Abdul Majid. Ya, proses penghematan konsumsi air baku. Upaya untuk mengatasi limbah cair selain teknologi end-of-pipe treatment adalah mengurangi penggunaan air baku. Keuntungan dari konservasi air adalah penghematan sumber daya air. Menurut Bantacut dan Novitasari 2016, kebutuhan air baku untuk satu kali siklus produksi di pabrik gula tebu sekitar 12 ton air per ton tebu. Apabila suatu pabrik menggunakan proses penggunaan air kembali, baik sebagian atau seutuhnya, akan dapat mengurangi penggunaan air 1,5 hingga 2 ton per ton gula tebu. Beberapa peluang konservasi air sebagai alternatif untuk PT XYZ adalah dalam uraian berikut. Pilihan 1, kolam spray untuk penggunaan kembali air pendingin dari kondenser barometrik. Pilihan 2, pemeliharaan dan penggunaan kembali air bekas proses scrubber. Pilihan 3, penggunaan kembali air sisa kondensat. Ya. Proses penghematan konsumsi air baku. Pilihan 4, penggunaan kembali air pendingin dari turbo machinery. Pilihan 5, penggunaan kembali limbah cair. Berdasarkan pilihan 1 sampai dengan 6, jumlah air baku terbesar yang dapat dihemat berasal dari pilihan 1, yakni instalasi kolam spray. Meskipun demikian, perusahaan menerapkan pilihan 2 dan 3 untuk meningkatkan kinerja lingkungan, mengurangi fly ash, dan mengurangi penggunaan air baku dari sumur bor. Setelah pilihan 2 dan 3 diterapkan, PT XYZ dapat menghemat penggunaan air baku hingga 1.920 meter kubik per hari. Oke, dilanjutkan oleh Saudari Siti Arbayah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Abdul Majid. Proses pengurangan timbulan limbah cair. Pengurangan timbulan limbah cair dalam rangka mengatasi beberapa masalah dalam limbah cair seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Beberapa tindakan good housekeeping atau GHK diperlukan sebagai berikut ini. Pertama, upaya pengurangan tumpahan, kebocoran dari sistem pendinginan dan resirkulasi, serta perawatan mesin untuk mengurangi kebocoran pelumas. Kedua, untuk menyisihkan minyak dan lemak dengan sistem parit dan perangkap. Ketiga, upaya peningkatan kinerja pemisahan evaporator untuk mengurangi gula tebu yang menetes ke dalam barometrik kondenser. Keempat, upaya penyimpanan sementara kelebihan larutan gula dari tangki proses dan sistem pemanasan selama masa pembersihan, dan pengembalian kelebihan tersebut setelah masa pembersihan usai. Kelima, upaya pemprosesan kembali limbah cair yang mengandung konsentrasi ekstrak gula yang tinggi saat off-season, dan upaya perbaikan prosedur pencucian alat, semisal dari seminggu sekali menjadi 2 minggu sekali. Pemberlakuan produksi bersih.
Permasalahan yang dihadapi oleh PT XYZ adalah konsentrasi COD berfluktuasi terhadap BMAL dan bau. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan apabila industri gula berniat mendesain IPAL ulang antara lain Kuswaha 2015, Ben Batagar et al. 2016. Yang pertama, Extended Aeration. Yang kedua, Overflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB. Yang ketiga, Anaerobic Buffer Reactor atau ABR. Daftar di atas merupakan perbandingan dari 3 jenis alternatif untuk mengelola limbah cair di PT XYZ berdasarkan 3 daftar tersebut. 2. Masing-masing alternatif teknologi memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda. Permasalahan dari 3 alternatif tersebut adalah kinerja yang tinggi untuk menyisihkan COD. Dan yang dilihat juga proses upaya dalam mengurangi limbah industri pada halaman-halaman berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurajijah. Baik, yang terakhir itu daftar pustaka. Yang pertama ada Banagara Amit Kurman Makali Margasari dan Nara Asira Surpali. Multidisciplinary Architecture for Handling Waste in Sugar Industries, Water is Soil Pollution, Jurnal 227 tahun 2016. Yang kedua ada Kuswaha JPA Review on Sugar Industry Wastewater, Source Assessment Technology and Risk Desalination and Water Technology Journal 53 tahun 2015. Yang ketiga ada RMJ1 Preliminary Production in Maritime and Sugar Factories, Journal of Culinary Production tahun 2000. Yang keempat ada WC1 dan Yuan Jin Shu Eco-Friendly Management of Sugar Industry Effluent in Shuangxi, China, Sugar Taste Journal 6 nomor 4 tahun 2004. Yang kelima ada Guenter dan Cosmo Maria Sobral. Yang terakhir ada Hendrik Ron, Giovanna Montegrano, dan J. Aurelian Sugar Cane Industry of Water Pollution, Case Study on Situation in Juco River, Penambah Brazil Water Air Soil Pollution Journal 180 tahun 2007. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah keseluruhan hasil dari presentasi kami mengenai limbah cair pada produksi gula tebu, yaitu di PT XYZ, tempatnya di Lampung, Semarang. Mungkin hanya hal itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.